Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya ingin bicara mengenai bagaimana sih cara nyontek dalam bisnis yang pas. Nah, kita dulu, saya nggak tahu dengan Anda ya, tapi kalau saya dulu waktu sekolah itu ya mungkin kadang-kadang saya sih nggak ada menyontek, tapi ya pernah nyontek. Dan menurut saya kalau misalkan dalam bisnis itu, kita tuh nyontek itu harus elit dan berkelas. Apa yang saya maksud dengan elit dan berkelas itu, biar coba saya jelaskan ya. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat satu bisnis itu tiba-tiba kayaknya saya ambil analogi ya, kita misalkan kopi memori saja ya, yang cabangnya ada di mana-mana. Saya nggak boleh sebut namanya, saya biasa tidak etis sebut namanya, jadi saya sebut saja lah kopi memori gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda lihat, Anda punya modal, terus Anda lihat, kayaknya kopi memori ini bagus loh. Sekarang tuh lagi menjamur. Buktinya apa? Buktinya buka cabang terus-menerus di mana-mana. Saya ikutan, saya lihat, datang, saya lihat, oke, desainnya kurang lebih kayak begini, orangnya begini, menunya begini. Oke, saya copy persis, saya ganti nama saja, saya buka di lingkungan saya, dan akhirnya nggak lama kemudian tidak menguntungkan dan saya tutup. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahannya itu bukan karena jual kopi itu jadi nggak laku, itu bukan ya. Jadi kesalahannya itu karena kamu mencontek itu dengan tidak elit. Yang kamu contek itu hanya jawaban akhirnya saja bahwa apa? eh Oke, saya lihat kopinya sukses, saya lihat toko kopinya sukses, saya kopi 1 banding 1, saya buka di tempat lain tanpa menghitung modal, tanpa menghitung kesiapan, sumber daya, ekonomi skala dan berbagai macamnya, ya kan. Nah, karena orangnya biasanya bisnis yang buka cabang banyak itu jangan salah gitu loh. Bukan berarti mereka itu sukses. Bisa juga misalnya mereka sedang tembus pasar. Jadi misalnya kalau misalnya yang punya jaringannya perusahaan besar atau grup besar dengan permodalan yang cukup 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 banyak, jadi mereka bisa saja, oke, kita misalnya ya, saya bayangkan gitu di rapatnya gitu. Oke, target kita buka 100 toko di Indonesia, nanti break even point-nya baru 5 tahun kemudian setelah nama kita berkibar. Misalnya saja seperti itu. Jadi kalau Anda ikuti cara mereka, Anda modalnya cuma kuat 1, 2, 3 bulan atau cuma setahun, ya Anda akan kalah dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka memang tidak diciptakan untuk untung dalam 1 tahun. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita buka kopi, kita pasti tahu kan kita mesti ada pelatihan, kita mesti ada dekorasi, kita mesti ada mesin kopinya, kita harus bikin papan nama, kita harus cetak cup segala macam. Nah, tentu saja ini tidak bisa balik modal dengan waktu singkat. Kenapa ya? Bayangkan aja harga kopi kan bersaing, biarpun kamu rasa kamu bisa jual mahal atau konsepnya ya semua orang merasa konsepnya paling oke lah, tapi namanya kopi ya kopi gitu kan, saingan banyak gitu. Jadi kita kita nggak bisa kasih harga seenaknya juga. Ada harga pasarnya untuk sebuah kopi, kopi gula aren atau kopi apa itu semua ada harganya. Untuk kelas Starbucks, untuk kelas pedagang kaki lima, untuk kelas warteg itu semua ada kelasnya ya. Nah, kalau kita ikutin begitu saja, itu juga tidak akan pas. Kenapa? Untuk misalkan satu kios kopi itu untuk bisa beroperasi dengan baik, itu kan banyak faktor pendukungnya, misalnya back office-nya. Misalnya akuntan-akuntannya yang mengurus pembukuan, misalnya manajer keliling. Nah, kalau misalkan si kopi memory ini dia networknya, back office-nya sudah siap, dia ada akuntan untuk ngurusin pembukuan, dia ada HRD untuk terus-menerus replenish pegawai yang keluar masuk setiap harinya, pelatihan semua ada, dan dia bisa bagi manajer. Bayangkan kalau misalkan Anda ada 100 cabang ya, 100 cabang perlu 10 manajer, satu manajer handle 10 cabang. Itu manusiawi ya. Nah, gaji si manajer ini katakanlah 1 bulannya 5 juta. Nah, berarti kalau misalkan dia 10 cabang, berarti dia cuma satu cabang cuma bayar 500.000 untuk seorang manajer. Nah, jadi kalau misalkan Anda copy persis tanpa memperhitungkan ini, Anda sewa manajer sendirian, gajinya katakan 5 juta. Ya, Anda cuma satu kios, Anda gimana gajinya gitu kan? Jadi biayanya akan membengkak. Begitu juga dengan contoh paling sederhana, misalnya ya, eh, cetak gelas aja. Jadi kalau cetak gelas, kopinya 10.000, itu cupnya itu kalau misalnya cupnya yang ada yang bagus ya di Sablon tuh mungkin bisa 1.000, 1.500 tambah plastik, tambah mungkin thank you card atau gimana itu mungkin bisa 2.000. Jadi kalau 10.000 itu 2.000 aja udah habis buat eh apa buat packaging. Nah, jadi kalau misalkan isi kopi memori ini dia buka cabang misalnya 30, dia sekali drop order itu 300.000
cup itu harganya murah, paling banter juga 500, mungkin bisa lebih kurang dari itu karena mereka main quantity kan. Nah, jadi secara harga pun Anda sudah nggak bisa bersaing. Kalau Anda misalkan pakai cup plastik aja, udahlah saya nggak mau. Cup plastik juga sekarang mahal ya. Nah, kalau misalkan Anda pakai cup plastik aja, Anda nggak mau custom ya kan. Nah, itu akan ada masalah sendiri. Cupnya plastik, ya kan, cup plastik beli di pasar segala macam, nanti seluruhnya image-nya akan turun juga, tidak bisa dibandingkan dengan si kopi tadi. Jadi Anda juga tidak bisa menjual dengan lebih mahal. Kenapa? Ya orang kopi kan kalau di Starbucks mereka berani jual mahal kan, kualitas tumblernya juga bagus, ya kan, namanya, mereknya, brandednya ada. Nah kalau Anda bikin katakanlah kopi Anda enak juga Anda bikinnya pakai gelas plastik, itu mana ada yang mau bayar 50.000, betul kan? Ya logis aja kan, ya gitu. Nah ada juga orang memang yang bisnis itu kalau misalkan buka cabang 10 dalam waktu 1 tahun, dia buka cabang di mana-mana, itu bukan berarti untung juga. Bisa saja misalnya lah, saya kasih contoh aja lah ya, misalnya anak orang kaya gitu kan, dia istilahnya dia, oke, saya mau bisnis main-main nih, bisnis coba-coba, mungkin buat dia 10M itu adalah modal main-main lah. Jadi kan mungkin buat kita besar ya, tapi kalau buat orang kaya konglomerat, bapaknya, nah 10M inilah nggak apa-apa lah, kalian coba-cobalah bikin buka kafe dulu lah, coba baru pulang kuliah gitu ya, silahkan lah coba-coba gitu. Nah, jadi dia langsung buka 10 ya, diambil 7 tempat misalnya di seluruh Jakarta gitu diambil. Nah, jadi kalau kita melihat yang seperti ini, kita harus bijak nyonteknya. Jadi ini bisnis ini dia buka banyak itu bukan karena pasarnya ada, bukan karena profitable, bukan karena bisnis ini menguntungkan, tapi bisa saja karena memang subsidi silang. Dan juga biasanya kalau cabang banyak itu ya, kalau misalnya udah banyak, itu nggak semuanya profitable. Ada tempat sepi, ada tempat rame. Nah biasanya mereka ya kadang-kadang subsidi silang lah. Yang ini lagi sepi, yang ini lagi rame, yang ini ramenya weekend doang, yang ini ya macem-macem lah gitu loh. Mungkin kalau yang di rest area itu mungkin ramenya kalau lagi lagi ada event, lagi ada hari raya atau lagi gimana. Tapi intinya kalau kita misalkan kita nyontek dengan gitu aja gitu loh. Kita lihat, oh ini kopi keren, saya suka, saya mau contek, saya mau buka sama persis gitu loh. Jangan harap hasilnya akan bagus. Belum tentu Anda gagal, tapi maksud saya kalau cara nyonteknya kayak gitu ya cukup terlalu beresiko gitu. Nah, yang harus Anda contek itu apa? Yang harus Anda contek itu adalah cara kerjanya. Apakah Anda bisa mereplika cara kerjanya? Apakah Anda bisa mereplika trennya? Apakah Anda bisa mereplika kurang lebih kebutuhan finansialnya? Jadi kalau misalkan kita mau nyontoh, kita jangan nyontoh si Kopi Memori yang cabangnya banyak. Itu kita bukan kelas, ya nggak tahu ya, mungkin kelas Anda, tapi kalau itu buat saya bukan kelas saya gitu loh. Karena kalau saya nyontek dengan dia, RPM mesinnya juga udah beda gitu loh. Mesin saya cuma dinamo beca, dinamo dia dinamo Ferrari gitu kan. Dia sekali lari udah bisa sekali buka 30 cabang gitu kan. 1 bulan timnya masuk, dekorasi beres semua, training sudah siap, langsung dagang. Kalau saya buka sendiri, saya harus dekor dari ulang, training dari ulang, saya juga harus training lagi. Mungkin dia buka 1 bulan siap, saya mungkin perlu 6 bulan waktu, ya kan. Nah dari situ saja saya sudah kalah. Dari cetak, dari cetak cup aja ya, terus dari nama, dari marketing, terus dari marketing juga. Kalau Anda misalkan buka 10 cabang sekaligus, tentu nama Anda akan dikenal. Kopi Memori siapa sih yang nggak kenal? Nah kalau saya misalnya kopi David gitu ya, saya buka cuma 1 toko, ya terkenalnya mungkin besok, nggak ada gaungnya, orang tidak akan sengaja datang gitu loh, karena mereka nggak tahu siapa sih saya, apa sih kopi yang saya jual. Nah jadi kalau kamu mau nyontek, usahakan nyontek itu dengan sedikit elit. Jadi kamu nyontek itu, kalau misalkan saya kasih contoh satu lagi lah ya, misalkan jualan pisang. Kamu jangan lihat, oh jualan pisang ini kok kayaknya laku, ini cabangnya di mana-mana, ya mungkin dia anak presiden jualan pisang, ya tentu saja rezekinya beda dengan kita yang misalnya wira swasta biasa gitu kan, modalnya juga beda, pembelinya juga beda. Kalau Anda anak presiden otomatis ada aja yang beli kan, yang penasaran lah, yang pengen nyoba, yang segala macam gitu kan. Jadi dari segi pendanaan, dari segi kemudahan, dari segi perizinan, semua juga jelas berbeda ya antara anak presiden atau
dengan orang biasa gitu ya. Saya nggak bilang anak presiden pasti sukses juga, enggak. Saya juga nggak bilang anak presiden pasti gagal juga, enggak. Tapi intinya adalah ketika kita mau nyontek, ketika kita mau mengcopy suatu konsep, kita harus copy-nya tuh yang benar. Jangan copy hasil akhirnya, end produknya, tapi kita copy konsepnya. Konsepnya kalau misalnya kita ikutin, kita bisa ngerti kenapa ini kopi ini laku, nah baru kita ikutin. Itu pun belum tentu jaminan Anda pasti sukses. Kayak misalkan abnormal ya. Sekarang banyak banget kamu buka yang sama persis sama abnormal, kamu bukan abnormal. Ya. Jadi misalnya kamu bisa saya sama persis lah, saya buka sama persis, menunya sama persis, tempatnya sama persis, cuma beda nama doang. Kamu tetap nggak laku. Bukan berarti jaminan nggak laku ya, tapi orang tetap ke abnormal. Kenapa? Karena sudah ada nama, reputasi yang tidak bisa dibeli dengan instan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau copy satu produk, kita harus ngerti dulu apa sih tren yang mereka masukin ya kan? Apa sih kelebihan yang mereka punya? Apa sih kekurangannya? Semua kita runut dulu. Nah, kalau misalkan kurang lebih sama, oke. Skalanya sama, 1 lawan 1 gitu ya. Misalkan saya modal kuat, dia buka 10 cabang, saya juga bisa nih buka 10 cabang ya. Nah, itu baru bisa saya hitung gitu loh. Jadi kita harus bandingkan apel sama apel, jangan apel sama jeruk kita bandingkan, akhirnya kita buka yang jeruk laku, yang apel nggak laku. Ya jangan heran kenapa Anda nggak laku ya kan. Nah, begitu juga dengan buka restoran. Jadi buka restoran itu kadang-kadang, oh si itu sekarang jual ayam geprek laku, oh saya juga mau ikutan. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh saja. Tapi konsepnya itu Anda harus ikut yang benar. Kalau misalnya Anda di rumahan, ikutlah dengan orang yang sukses di rumahan. Kalau misalnya Anda di mall, ya ambil contohnya, kita mau nyonteknya juga ya yang kurang lebih selevel, sejenis, setingkat gitu loh. Jadi kita juga nyonteknya juga jangan bulat-bulat kita contek gitu loh. Kita sebenarnya bukan nyontek ya. Kita lihat konsepnya kita tiru dan kita pertimbangkan, kita modifikasi lagi dengan kondisi kita sendiri. Nah, baru itu namanya ya entrepreneurship, itu memang tidak ada yang baku. Jadi kemungkinan bisa Anda sukses, bisa juga Anda mencontek sesuatu yang salah. Dan jangan apa? Jangan kecil hati kalau Anda mencontek, karena dunia ini semua mencontek semua ya. Memang ada beberapa yang memang pionir. Tapi Starbucks juga bukan toko kopi pertama di dunia ya kan. Mereka juga nyontek, idenya juga nyontek dari sama, cuman mereka modifikasi, ada kelebihan yang mereka tawarkan. Mungkin baristernya saya juga nggak tahu ya, saya belum membaca sejarah Starbucks ya. Tapi percayalah, warung kopi itu pasti bukan Starbucks yang paling tua. Dari zaman Majapahit juga udah ada gitu warung kopi kan. Nah, jadi siapa mencontek siapa itu sudah nggak jelas. Dan kadang-kadang yang nyontek juga bisa lebih sukses daripada yang dicontek gitu loh. Jadi sebenarnya tuh bukan contek ya, tapi kita melihat tren yang ada di pasar dan kita ikutan lah istilahnya. Nah, cuman kalau ikutan tren itu sekali lagi, ya saya gunakan kata nyontek itu ya nyontek dengan elit lah. Jadi jangan nyontek mentah-mentah saja. Nanti kalau mentah-mentah saja, soalnya diganti sedikit, Anda sudah bubar gitu kan. Karena Anda tidak ngerti kenapa dapat jawaban ini gitu loh. Jadi kalau kita ulangan dulu ya, kenapa kamu bisa dapat jawaban ini? Jawabannya benar atau enggak itu nggak penting. Tapi kamu cara pikirnya dulu benar nggak gitu loh. Nah, kenapa misalnya kopi memori tadi bisa sampai pada tokonya jadi kayak gini, harganya sekian, pangsa pasarnya sekian, tuh kenapa? Mereka pasti sudah riset tuh. Nah, jadi itulah yang harus kita ikutin, bukan telak-telak kita buka itu. Misalkan oh dia di Jakarta rame, saya sekarang buka di Cianjur atau misalnya atau di kota kecil. Nah, itu hitungannya sudah beda, daya beli sudah beda, lifestyle sudah beda, kebiasaan pasar juga beda. Jadi ya kita juga dalam mengkopi itu kita juga harus bijak gitu loh. Jangan kopi, kepalanya kita kopi tapi buntutnya kita nggak kopi gitu kan. Nah, gitu kepala kopi, kita buntut kopi tapi kolamnya beda. Misalnya itu naga, kolamnya di gede, kita naganya persis tapi kolamnya cuma ember. Jadi nggak akan bisa berkembang gitu loh. Nah, jadi sekian saja tips saya kali ini adalah kalau Anda mau nyontek ya nyonteklah dengan elit. Jangan langsung nyontek mentah-mentah. Nyontek itu pelajari dulu kenapa, sebab-sebab di belakangnya, strength, weakness, opportunity, threat. Nah, kalau itu bisa sama kurang lebih, nah baru kita ikutan main gitu. Dan jangan salah juga ya, saya tambahin sedikit aja. Kalau misalkan tadi kopi memori tadi, misalkan dia sudah buka di Bandung ada 20 cabang, dia sukses. Bukan berarti saya buka 20 cabang lagi saya akan sukses juga. Enggak.
Karena Anda jangan salah gitu loh, kenapa? Misalkan dalam satu kota Bandung, dalam satu kecamatan itu pembelinya tetap sama. Orang Bandung tidak akan jadi dua. Mau ada kopi memori kek, kopi gundah gulana kek, mau ada 100, mau ada 1000, penduduk Bandung tetap segitu aja. Saya minum kopi itu paling 1 minggu 2 kali lah ya kalau jajan di luar ya. Itu tidak akan berubah. Mau toko kopinya ada 50 kek, 500 kek, 5.000, saya cuma bisa minum kopi 2 kali sehari gitu ya. Dan keuangan saya juga nggak bisa beli kopi 1 hari sampai 2 tempat yang beda. Saya juga nggak gitu kurang kerjaannya gitu loh. Nah, jadi kalau Anda kopi, jangan lupa menambahkan bahwa pada saat Anda kopi yang tadi, Anda buka lagi, nah itu kuenya sudah makin kecil gitu loh. Jadi Anda bersaing dengan kue yang semakin kecil. Jadi kalau dulu si kopi memori yang pertama kali buka, atau kopi siapa, Dum atau apa yang pertama kali buka, mereka menikmati rame. Kenapa? Pangsa pasarnya mereka coba dimakan sendirian. Sebenarnya nggak sendiri, tapi untuk ilustrasi saya gambarkan ya. Misalkan yang awal buka tuh si kopi Dum. Nah, dia itu pada saat belum ada saingan, jadi tentu saja kelihatannya rame sampai membludak. Akhirnya orang jadi tertarik buka. Nah, tertarik buka kalau kamu udah ngikutnya, nyonteknya pada saat ke lompatan ke-5 atau ke-6, market sudah saturasi, sudah kebanyakan kopinya, pembelinya juga gitu-gitu aja, ya jangan heran kalau misalnya resikonya juga bertambah. Jadi hati-hati kalau mengkopi juga ya. Kita juga harus lihat apakah market share-nya masih ada atau enggak gitu loh. Jangan-jangan kita copy sama persis gitu loh. Misalkan di satu mall aja ya, kita buka refleksi rame terus. Nah, kita buka refleksi kedua rame juga. Nah, yang ketiga akhirnya sekarang apa? Yang tiga-tiganya malah jadi sepi semua. Kenapa? Karena pembelinya cuma 100 dibagi 3, sekarang 1 hari cuma 30, akhirnya semuanya tumbang. Jadi over kompetisi juga tidak baik ya. Akhirnya kita merugikan diri kita sendiri. Nah, sekian saja video saya kali ini. Ya, semoga berkenan, dan kalau misalnya Anda suka, Anda boleh like dan subscribe, dan masih banyak lagi video saya yang lainnya. Oke, terima kasih.